Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, saudara semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi kita untuk mengerti melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara kehidupan kami. Di hari ini kami bersyukur atas segala nikmat yang daripadamu. Ya Tuhan, kami mau menjalani kehidupan hari ini, kiranya Tuhanlah yang memimpin kami di dalam Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami, diberi hikmat di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Dan kiranya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi hikmat, kekuatan, dan semangat baru bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditetapkan sesuai dengan Almanak AKBP Jumat 28 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 14. Ainasa natino gihon niton dinebata akaido anak nidebata. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jatuhnya manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang kehilangan kemuliaan Allah tidak beroleh keselamatan, tidak beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa, menggantikan kematian, agar setiap manusia beroleh keselamatan. Kita yang tadinya hidup di dalam perbudakan dosa, kini dimerdekakan di dalam kehidupan yang benar, bersama-sama dengan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Demikianlah, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kristus sungguh-sungguh memenangkan kita. Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kita dari penghukuman atas dosa-dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang naik ke surga tidak pernah meninggalkan umatnya. Tetapi Allah mencurahkan Roh Kudus sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memerdekakan, Roh Kudus yang menuntun hidup kita sampai kepada kesudahan. Tuhan mau kita semua selamat. Tuhan mau kita semua menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Untuk itulah Allah memberikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk memberikan penghiburan, dan penyertaannya akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Hidup di dalam penyertaan Roh, kita tidak akan lagi hidup di dalam keinginan daging. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Kita telah ditebus. Oleh karena itu, kita harus menurut
kepada Allah. Kita telah diselamatkan. Oleh karena itu, di dalam ucapan syukur kita mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Segala sesuatu keinginan daging itu akan menuju kepada kematian. Tetapi sebaliknya, segala keinginan roh yang kita kerjakan di dalam hidup akan menuntun kita kepada kehidupan damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua keinginan daging itu menurut pikiran manusia adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat menguntungkan menurut pikiran kita. Tetapi ketahuilah bahwasanya itu semua akan menuntun kita kepada penghukuman yang kekal. Tetapi hidup di dalam tuntunan roh mungkin tidak semua kebaikan, tidak semua keindahan yang kita harapkan atau yang kita pikirkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melewati banyak badai, kita akan melewati banyak rintangan, tantangan, rasa sakit dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah saudaraku, di dalam pimpinan roh Tuhan kita akan diberikan kekuatan, kita diberi penghiburan, kita diberi keberanian untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menjalani kehidupan ini menuruti apa yang engkau pikirkan. Tetapi hiduplah di dalam pimpinan roh Allah. Biarlah Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya memimpin dan memelihara kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Sehingga ketika saatnya tiba, kita tetap menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh didapati percaya dan setia. Tetap semangat ya, jangan pernah menyerah. Tetaplah menyerahkan seluruh kehidupanmu di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah pimpinan roh Tuhan selalu menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Dia kita akan kalah. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya roh Allah menyertai kehidupan kita, dan orang-orang yang hidup di dalam pimpinan roh Allah, merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Tetaplah menjadi anak yang setia, menjadi anak kebanggaan bagi Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Firman-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah penyelamat kami, yang menebus kami dari dosa-dosa, yang menggantikan kami di dalam kematian itu. Kini kami beroleh sukacita, kami beroleh damai sejahtera, karena keselamatan ada di tangan kami, karena kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap memegang keselamatan ini sampai Maranatha tiba, dan kami bisa menjadi pemenang ketika hari Tuhan tiba. Ya Tuhan, berkati hidup kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, dan setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Dan biarlah kiranya Tuhan mengajari kami agar kami dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang di dalam pergumulan, kesedihan, dan mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menunjukkan jalan keluar, dan juga Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami akan mendapatkan semuanya lebih baik dari setiap yang kami kerjakan, dari setiap yang kami rencanakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau meletakkan seluruh kehidupan dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami tetap menjadi
anak-anak yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.